Halo, selamat datang di channel YouTube saya Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Kalau kita lihat di sini, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya. Nah, arti kata di sini pembaptisan Yohanes itu berkesinambungan selama Yohanes hidup. Jika di ayat 24 dikatakan sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, dia tetap melakukan pembaptisan. Artinya, jangan dikatakan pembaptisan itu hanya dikerjakan hanya dalam waktu 1 hari. Dan perlu diperhatikan bahwa sang debaters mengakui Yesus masuk ke dalam air. Dan kemudian Yesus keluar dari air. Artinya apa? Jika ada proses masuk ke dalam air dan keluar dari air, itu artinya ada proses ditenggelamkan. Betul, Yesus tidak membaptis, tetapi Yesus menyuruh murid-muridnya membaptis. Tentunya dengan cara yang ia lihat dari Yohanes Pembaptis. Tentu dilihat oleh Yesus bagaimana cara Yohanes Membaptis. Dan itulah yang diajarkan kepada murid-muridnya. Membaptis tidak hanya air saja sebagai simbol atau sebagai tanda, tetapi perlu digarisbawahi, Yohanes membaptis di tempat yang banyak air. Garis bawahi tempat yang banyak air. Kalau kita lihat ya, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea dan ia berdiam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Garis bawahi banyak air, bukan sedikit air, banyak air. Yesus tentunya melihat kepada Yohanes Pembaptis yang memiliki karunia untuk membaptis tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara di tempat yang banyak air. Nah, kalau kita melihat perjalanan murid-murid, sampai situ kalian masih bisa kontrol bahwa baptisan itu adalah baptisan selam. Silakan, nggak masalah ya. Sekarang saya buka lagi yang namanya kisah para rasul. Ketika rasul-rasul menanti kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus, para rasul 1, para rasul 2 ya, di mana mereka di loteng ketika menantikan Roh Kudus, kan waktu di loteng, ya kan? Nah, di kisah para rasul 2 ayat 1 dijelaskan kata loteng itu nggak lagi di tingkat atas, jadi rumah. Di rumah orang kayak kisah para rasul 2 aja ceritakan. Oke, kita lihat di kisah para rasul 2 ayat 41 bagaimana jelaskannya. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari itu, artinya 12 jam ya. Atau misalnya sekarang hari Senin, pada hari Senin inilah 3.000 jiwa. Nah, di mana orang itu melakukan acara itu? Kan sudah jelas mereka dibaptis ya. Nah, kisah para rasul 2 di sana dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ingat di dalam rumah loh. Kejadian itu berlanjut sampai kepada 3.000 jiwa itu ya. Tidak dijelaskan sana orang itu keluar dulu pergi kemana, tidak ya, tapi berlanjut itu. Setelah mereka dapat Roh Kudus, maka mereka berbahasa-bahasa roh, maka banyak orang melihat, dan maka Petrus berdiri, Petrus berkhotbah. Setelah itu mereka merelakan diri dibaptis. Pada hari itu 3.000 orang. Jika selang, paham ya? Artinya mereka menyiapkan yang namanya kolam atau bak. Bak itu ukuran berapa menurut kalian? Saya terserah, oke, 2 kali 2. Di mana di dalamnya si pembaptis dan orang yang dibaptis. Biar muat ya. Nah, kita kan bicara ya, apa aja pasti ya, sudah selesai untuk 2 orang, 2 meter ya. 2 kali 1 pun bisa. nah, dalam kisah para rasul, sang debaters mengatakan bahwa tidak mungkin Petrus membaptis 3.000 orang dalam waktu 1 hari. Perlu digarisbawahi bahwa pada waktu itu yang datang berkumpul menunggu janji Bapa. Di kisah para rasul pasal 1 ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul, itu kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang banyaknya. 120 orang ini menunggu janji Bapa. Nah, mungkinkah baptisan yang dikerjakan Petrus diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk membaptis 3.000 orang? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin. Kenapa saya katakan sangat mungkin? 120 orang berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Termasuk para murid-murid di situ. Dan inilah murid-murid Yesus semua.
Tuhan bisa menggunakan mereka untuk membaptis dengan air. Sama ketika Yesus mengutus 70 murid. Tidak hanya 12 murid di situ, 70 murid. Jadi sang debater secara berpikirnya sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi saya katakan, saya menyanggah pendapat sang debaters. Sangat mungkin Petrus dan para murid-murid serta orang percaya yang berkumpul 120 orang banyaknya itu sanggup melaksanakan pembaptisan dalam waktu 1 hari dengan 3.000 jiwa. Kenapa tidak mungkin? Sungai Yordan itu panjang, di tempat yang banyak airnya, dan pada waktu itu di situ banyak air. Semua mungkin dikerjakan.